Evaluasi kualitas argumen adalah proses menilai seberapa kuat dan logis suatu argumen dalam mencapai kesimpulan yang valid dan meyakinkan. Dalam mengevaluasi argumen, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, termasuk struktur logika, kesesuaian premis dengan kesimpulan, dan bebasnya argumen dari kesalahan berpikir. Berikut adalah langkah-langkah kunci untuk mengevaluasi kualitas argumen. 1. Kevalidan, validitas. Logis, argumen dikatakan valid secara logis jika kesimpulannya mengikuti secara logis dari premis-premisnya. Dalam argumen yang valid, jika premis-premis benar, maka kesimpulan harus benar. Struktur argumen penting di sini. Bahkan jika premis-premisnya tidak benar, struktur logis bisa tetap valid. Contoh argumen valid. Premis 1, semua manusia fana. Premis 2, Socrates adalah manusia. Kesimpulan, Socrates fana. Ini adalah argumen valid karena kesimpulan mengikuti logika dari premis-premisnya. 2. Kebenaran premis. Untuk menilai kualitas argumen, perlu memeriksa apakah premis-premisnya benar atau tidak. Sebuah argumen dapat valid secara logis, tetapi tetap memiliki kesimpulan yang salah jika salah satu atau lebih dari premisnya tidak benar. Contoh argumen tidak benar. Premis 1, semua hewan bisa terbang. Premis 2, gajah adalah hewan. Kesimpulan, gajah bisa terbang. Argumen ini valid secara logis, tetapi premis pertama salah, jadi kesimpulannya tidak bisa dipercaya. H3. Suara, argumen dikatakan suara sound jika dua hal terpenuhi, valid secara logis. Semua premis benar. Sebuah argumen yang sound berarti tidak hanya logis tetapi juga dapat dipercaya karena premis-premisnya benar. Contoh argumen sound. Premis 1, semua mamalia berdarah panas. Premis 2, kucing adalah mamalia. Kesimpulan, kucing berdarah panas. Premis-premisnya benar, dan kesimpulan logis mengikuti dari premis, sehingga argumen ini sound. Relevansi premis. Premis-premis yang disajikan harus relevan dengan kesimpulan. Premis yang tidak relevan atau tidak mendukung kesimpulan disebut non sequitur, tidak mengikuti. Untuk mengevaluasi kualitas argumen, tanyakan apakah premis-premis tersebut memiliki hubungan langsung dengan kesimpulan yang ingin ditarik. Contoh premis tidak relevan. Premis, Lisa pandai matematika. Kesimpulan, maka Lisa pasti akan memenangkan lomba lari. Premis di atas tidak relevan untuk mendukung kesimpulan bahwa Lisa akan memenangkan lomba lari. 5. Penghindaran fallacy. Argumen yang baik harus bebas dari kesalahan berpikir atau fallacies. Fallacies adalah kesalahan logika yang merusak kualitas argumen. Beberapa fallacies umum antara lain, ad hominem, menyerang orang yang menyampaikan argumen, bukan argumennya. Straw man, miskonsepsi atau penyederhanaan berlebihan dari argumen lawan. False dilemma, mengasumsikan hanya ada dua pilihan, padahal sebenarnya ada lebih banyak opsi. Circular reasoning, kesimpulan digunakan untuk mendukung premis, dan premis digunakan untuk mendukung kesimpulan. Contoh fallacy, argumen, kamu tidak boleh percaya pada pendapat John tentang kebijakan kesehatan karena dia bukan seorang dokter. Ini adalah fallacy ad hominem, karena penilaian terhadap argumen John tidak bergantung pada profesinya. 6. Kekuatan argumen induktif. Dalam argumen induktif, kesimpulan tidak pasti, tetapi kemungkinan besar benar berdasarkan bukti. Kualitas argumen induktif dievaluasi dengan mempertimbangkan kuatnya dukungan premis untuk kesimpulan. Argumen induktif yang kuat memberikan banyak bukti yang mendukung kesimpulan. Argumen induktif yang lemah hanya sedikit atau tidak memberikan cukup bukti. Contoh argumen induktif. Premis, 90% mahasiswa yang belajar setiap hari lulus ujian. Premis, Ali adalah mahasiswa yang belajar setiap hari. Kesimpulan, Ali kemungkinan besar akan lulus ujian. Ini adalah argumen induktif yang kuat, karena mayoritas orang dalam situasi yang sama, mahasiswa yang belajar setiap hari, berhasil lulus. Kompleksitas dan konsistensi argumen. Argumen yang baik harus bebas dari kontradiksi internal. Jika terdapat dua premis yang bertentangan atau tidak konsisten, maka argumen tidak valid. Selain itu, argumen yang panjang atau kompleks harus memiliki koherensi, hubungan logis yang jelas antara semua premis. Contoh argumen tidak konsisten. Premis 1, semua mobil listrik ramah lingkungan. Premis 2, mobil listrik dapat menyebabkan polusi. Kesimpulan, mobil listrik sangat ramah lingkungan. Premis-premis ini tidak konsisten karena ada kontradiksi antara premis pertama dan kedua. 8. Evaluasi bukti dan fakta.
Saat mengevaluasi argumen yang bergantung pada fakta atau data, penting untuk memeriksa apakah bukti yang disajikan akurat, kredibel, dan relevan. Bukti yang lemah, tidak akurat, atau berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya akan merusak kualitas argumen. Keterbukaan terhadap penolakan. Argumen yang baik harus terbuka terhadap kritik dan kemungkinan dibantah. Ini memungkinkan pengembangan argumen yang lebih kuat. Jika argumen tidak mampu menahan penolakan yang masuk akal, maka argumen tersebut lemah. Kesimpulan. Untuk mengevaluasi kualitas suatu argumen, penting untuk menilai validitas logisnya, kebenaran premis-premisnya, konsistensinya, dan apakah argumen tersebut bebas dari fallacies. Argumen yang baik adalah argumen yang terstruktur dengan baik, logis, dan didukung oleh premis yang benar dan relevan. Demikian, semoga bermanfaat.